Pemirsa, kita akan dalami terkait dengan dugaan korupsi atau kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini. Kami sudah bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Zainur Rohman. Zainur Rohman dan selamat sore saya ucapkan Mas Zainur. Selamat sore Mbak Fani. Baik, Mas Zainur, ini adalah kesekian kalinya begitu pejabat kalau mau saya bilang menteri begitu terlibat atau diduga terlibat dalam sebuah kasus korupsi, dan bahkan kalau KPK sendiri menyebut ada 3 klaster dalam dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian ini. TPPU, kemudian juga pemerasan dalam jabatan, serta satu lagi, koreksi saya kalau saya salah, di sini juga disebut ada gratifikasi begitu, sebuah tindakan yang menurut kami awak media ini tidak tidak asing begitu dialami atau dilakukan oleh pejabat-pejabat. Tanggapan Anda? Ya, sejauh ini memang informasi yang diterima oleh masyarakat dari KPK, penyelidikan kemudian ditingkatkan ke penyidikan terkait dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian, itu ada 3 klaster tersebut. Nah, bentuknya adalah diduga ada jual beli jabatan bagi calon-calon pejabat pimpinan tinggi, baik itu Pratama maupun Madya, harus menyerahkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi dari pejabat-pejabat di internal Kementerian Pertanian. Tentu ini kan sebuah tindak pidana korupsi yang sangat serius. Kenapa? Karena bisa menimbulkan tindak pidana korupsi lain. Kalau pejabat-pejabat ini harus mengumpulkan uang untuk menyawer agar bisa dapat duduk di jabatan-jabatan entah direktur, entah dirjen, maka mereka tentu harus mengumpulkan uang saweran tersebut dari sumber-sumber yang tidak sah. Bisa melakukan kemudian pemalsuan, bisa melakukan pelaporan fiktif, melakukan pemotongan terhadap perjalanan dinas, terhadap anggaran internal, atau juga tidak tertutup kemungkinan memperoleh kickback dari para penyedia barang dan jasa, Mbak Fani. Sehingga ini menurut saya memang harus diungkap secara utuh oleh KPK, karena modus seperti ini terjadi di berbagai kementerian, lembaga, dan daerah. Di daerah ada beberapa daerah tuh yang sudah selesai diproses hukum oleh KPK. Ada Klaten, juga ada kabupaten-kabupaten lain yang memperjualbelikan jabatan. Jadi kalau saya lihat konstruksi perkara yang terjadi di Kementerian Pertanian ini sejauh ini adalah pengumpulan, mengepul uang dari birokrat di internal kementerian yang disetorkan kepada pejabat-pejabat tertentu di internal Kementerian Pertanian, Mbak Fani. Oke, sebuah praktik yang memalukan dan sampai dengan saat ini tampaknya masih dilakukan begitu. Tapi kita juga tahu sampai dengan saat ini KPK juga belum mengumumkan begitu tersangka resmi dalam dugaan kasus ini. Memang perlu pendalaman seperti itu. Apa saja mungkin pertimbangan yang harus didalami oleh penyidik, Mas Zainur? Ya, memang saat ini KPK punya kebiasaan baru, yaitu akan mengumumkan tersangka setelah melakukan penahanan. Nah, saya sih percaya KPK sebenarnya sudah punya tersangka, tetapi belum diumumkan kepada publik, baru akan diumumkan setelah dilakukan penahanan. Nah, untuk sampai ke sana, karena di dalam hukum acara ada batasan waktu melakukan penahanan, maka KPK harus benar-benar sudah yakin memegang alat-alat bukti, juga sudah selesai melakukan pemeriksaan, mem-BAP para saksi-saksi maupun tersangka, untuk kemudian nanti prosesnya bisa berjalan dengan lancar sehingga batas waktu yang disediakan oleh KUHP itu tidak kemudian terlewati. 21 hari ya Mas Zainur ya? 21 memang hari, ini memang ini saya percaya tidak lama lagi gitu ya. Kenapa? Karena memang prosesnya sudah sedemikian panjang dan terakhir dilakukan penggeledahan di beberapa tempat, termasuk di kantor Kementerian Pertanian sendiri. Artinya kalau sudah sampai di tahap penggeledahan, diikuti dengan upaya paksa penyitaan, KPK sudah dapat tambahan alat-alat bukti yang tentu membutuhkan waktu nih untuk dilakukan pemeriksaan, dilakukan klasifikasi, dan dilakukan pemberita acaraan gitu ya. Sehingga kalau itu sudah dilakukan, saya percaya KPK tidak akan lama lagi untuk bisa mengumumkan kepada publik siapa tersangkanya. Artinya dengan pengumuman tersebut KPK sudah siap untuk menahan para tersangkanya, Mbak Fani. Oke, jadi tidak ada pertimbangan atau kepentingan apapun begitu, terutama kan kalau kita mengingat ini akan memasuki tahun politik 2024, Mas Zainur.
Ya, saya selalu mengatakan bahwa konteks politik 2024 harus dipisahkan dengan penegakan hukum. Oke. Penegakan hukum itu berbasis pada ada atau tidaknya Alat dua bukti. bukti permulaan yang cukup untuk menjerat seseorang sebagai tersangka. Selama ada alat buktinya, maka proses hukum harus dilakukan meskipun ada yang mengatakan ya, politisasi atau kriminalisasi dan seterusnya. Saya biasanya menggunakan beberapa indikator untuk menilai apakah sebuah perkara itu ada kuat dugaan telah terjadi politisasi atau kriminalisasi. Yang pertama, kalau tidak ada alat bukti yang kuat tetapi menersangkakan sekadar untuk menyandera tanpa bermaksud untuk melakukan penuntutan, cukup ditersangkakan saja. Tapi kalau ternyata ada alat buktinya sangat kuat dan memang ditujukan untuk melakukan penuntutan, ya saya pikir tidak ada kriminalisasi atau politisasi di situ. Yang kedua adalah kalau timingnya dipilih. Misalnya ada kasus yang berusia puluhan tahun, tidak diapa-apakan oleh KPK, tetapi kemudian tiba-tiba di satu momentum kasus tersebut kemudian dilanjutkan di tahap penyidikan. Kemudian publik bertanya, kenapa baru sekarang kasus ini diungkap lagi? Atau yang ketiga, tebang pilih. Kalau ada perkara melibatkan banyak pihak, tetapi hanya pihak-pihak tertentu yang dijerat oleh KPK, tetapi melepas pihak-pihak lain, maka ini bisa menjadi tanda-tanda ada politisasi. Tapi sejauh ini, saya melihat dalam konteks perkara di Kementerian Pertanian, nampaknya hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak ada. Saya melihat prosesnya proses yang wajar, karena dugaannya juga sangat kuat. Saksi-saksi yang diperiksa sudah sampai lebih dari 30 saksi, termasuk mereka-mereka birokrat di internal Kementerian Pertanian yang memang mereka menjadi korban dari pemerasan untuk mengumpulkan dana-dana gelap di internal Kementerian Pertanian, Mbak Fani. Oke, jadi safe to assume, Mas Zainur, ketika seseorang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi semasif ini dan di sebuah lembaga atau institusi sepenting kementerian, berarti dia terlibat begitu atau bisa jadi ditersangkakan gitu ketika sudah ditahan. Ya, soal bagaimana pertanggungjawaban pribadi dari masing-masing pelaku memang kita harus menunggu pengumuman resmi dari KPK. Apakah menterinya yang akan jadi tersangka, apakah sekjennya atau beberapa direkturnya atau siapa orang lain yang akan menjadi tersangka. Itu semua kita belum bisa judge sekarang. Kita harus tunggu pengumuman resmi dari KPK. Tetapi memang sejauh ini yang kita dengar adalah ada orang kepercayaan dari pejabat di internal Kementerian Pertanian yang ditugasi untuk melakukan pengumpulan uang. Dan pejabat ini yang bertugas sebagai pengepul ini kebetulan adalah diduga orang kepercayaan yang selalu dibawa-bawa dari satu tempat ke tempat lain di mana pejabat ini memperoleh jabatan, Mbak Fani. Sehingga ya kalau kita lihat modus-modus yang seperti ini, memang ini adalah seorang pejabat yang punya operator, melakukan pengumpulan uang, terus kemudian dilakukan proses penegakan hukum oleh KPK. Selama KPK pegang alat bukti sih, saya tetap dukung KPK untuk proses kasus ini tanpa khawatir ada tuduhan soal politisasi. Nah, kalau bagi pihak-pihak yang merasa bahwa telah terjadi politisasi atau merugikan kepentingan mereka, tersedia upaya. Pertama saya sebut adalah kalau nanti sudah ditetapkan sebagai tersangka, para tersangka dapat melakukan pra-peradilan untuk menguji apakah proses penetapan tersangkanya sesuai atau tidak dengan hukum acara. Yang kedua, bagi partai-partai politik, Mbak Fani, yang merasa menjadi korban dari kerja-kerja penindakan KPK, dapat melakukan fungsi kontrol. Mereka punya wakil di DPR, di Komisi 3, dapat memanggil dalam rapat dengar pendapat, dapat meminta akuntabilitas dari KPK agar KPK tidak bermain politik. Yang ketiga, kalau memang mereka partai-partai ini punya informasi bahwa ada perkara-perkara korupsi lain tidak diproses oleh KPK, tetapi hanya kasus-kasus yang terkait dengan partai-partai dari kelompok politik tertentu, ya silakan laporkan kasus-kasus yang belum diproses itu, biar publik juga tahu, biar juga KPK dapat laporan sehingga kita dapat melakukan pengawasan bahwa KPK akan melakukan penindakan secara utuh, secara lengkap tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi. Bagi publik lebih dapat manfaat, Mbak Fani, kalau elit-elit politik ini saling bongkar terhadap kasus-kasus korupsi yang menimpa elit-elit mereka, lawan-lawan mereka, rival-rival mereka, daripada saling tutup, Mbak Fani.
Selain asas praduga tak bersalah juga kita berlakukan begitu Mas Zainur, mungkin ini menjadi sebuah pengingat begitu kalau misalnya memang ada yang perlu dibongkar dan tidak bisa ditebang pilihkan begitu dalam penindakan korupsi, maka lakukanlah. Ini juga bisa menjadi edukasi tersendiri ya bagi masyarakat. Tapi mungkin terakhir Mas Zainur, sebagai penutup saya ingin gali sedikit terkait dengan tadi pengepul jabatan, pengepul uang begitu yang dibawa kemana-mana. Ini praktik yang tampaknya juga cukup sering kita lihat, tapi cara kerjanya seperti apa atau skema kejahatannya ini seperti apa, dan dari mana penyidik ini harus bisa mengetrack begitu? Ya, ini memang praktik umum ya. Pejabat-pejabat itu selalu punya tangan kanan, orang kepercayaan. Tidak mungkin pejabat itu bermain sendiri, itu terlalu beresiko dan mungkin terlalu teknis. Sehingga biasanya para pengepul ini adalah orang-orang kepercayaan yang membangun komunikasi, menawarkan kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan entah itu jabatan atau izin, entah kuota, entah pengadaan barang dan jasa atau lain-lain, dan kemudian ditukar dengan sejumlah uang. Tetapi kemudian kalau pertanyaannya ada bagaimana cara penyidik, tentu penyidik akan mengumpulkan bukti berupa barang-barang bukti, surat, keterangan-keterangan saksi gitu ya. Mereka-mereka yang mendapatkan pemerasan selama ini diperas untuk menyetorkan sejumlah dana tentu akan diperiksa semua gitu ya. Juga pasti dari sisi aliran dana, apakah ada aliran dana secara cash atau melalui transfer, itu akan ditelusuri menggunakan bantuan dari PPATK maupun juga menggunakan teknik-teknik investigasi berdasarkan digital forensik, Mbak Fani. Saya percaya ini bukan sesuatu yang sulit untuk dibuktikan oleh KPK. Kalau KPK punya alat buktinya, sekali lagi teruslah proses meskipun ada tuduhan-tuduhan soal politisasi. Nah, sehingga menurut saya kalau elit-elit politik merasa ini adalah kasus yang dipolitisasi, satu-satunya jalan adalah bagi elit-elit politik, bagi kader-kader parpol, bagi pejabat-pejabat publik, jangan sekali-kali melakukan korupsi sehingga dapat dirobohkan oleh lawan-lawan politik melalui upaya-upaya penegakan hukum. Kalau tidak ada kasus korupsinya, ya tidak mungkin tersangkakan oleh KPK, karena KPK selama ini tidak bermain di area abu-abu. KPK itu selalu punya kasus yang sangat firm, KPK hanya proses yang memang dia yakin dia akan bisa menang nanti di persidangan di dalam proses penuntutan, Mbak Fani. Baik, kita harapkan agar konsisten seperti itu ya. Terima kasih Mas Zainur sebelumnya atas insight-nya dalam Sindo Sore hari ini. Sehat selalu, sampai jumpa.